Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Eh, Ketemu lagi dengan saya Samsul Anam dari Departemen Marketing. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 10 tips kerja cerdas yang perlu kita ketahui sebagai marketing ya. Eh, Pada saat ini persaingan di dunia kerja semakin sangat kompetitif gitu ya, sehingga kerja keras perlu dibarengi dengan kerja cerdas. Sejak kecil kita diajarkan untuk kerja keras jika ingin mendapatkan sesuatu. Namun ternyata kerja keras saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan, apalagi di zaman serba digital sekarang seperti sekarang ini. Bekerja keras itu memang penting, tapi lebih baik lagi jika Anda dapat bekerja dengan cerdas. Kerja cerdas artinya Anda dapat bekerja dengan lebih efisien, efektif, sesuai porsi dan prioritasnya. Bekerja dengan memanfaatkan perkembangan pengetahuan dan teknologi secara maksimal merupakan salah satu bentuk cara kerja cerdas. Kalau dalam pengertiannya sendiri sebenarnya pengertian kerja cerdas ini adalah merupakan cara kerja yang memanfaatkan teknologi dan manajemen waktu secara maksimal. Di mana tujuan dari kerja cerdas adalah untuk bisa meraih hasil yang lebih besar, namun dengan tingkat usaha yang lebih kecil tentunya. Metode kerja cerdas ini juga memberikan kebebasan pada karyawan untuk memilih cara kerja yang lebih efektif dalam hal fleksibilitas untuk dirinya sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam pekerjaan. Maka kerja cerdas juga sebenarnya bisa berbeda-beda sebenarnya pada setiap orang. Meski faktor utamanya adalah mengenai pemahaman terhadap kebutuhan diri sendiri. Kalau memahami kebutuhan diri sendiri berarti kita tahu kapan waktu harus bekerja sendiri, meminta bantuan orang lain, kemudian mengesampingkan hal yang mengganggu kinerja, serta memperkuat potensi yang kita miliki sendiri. Sebab eh, kerja keras atau kerja cerdas juga berkaitan dengan manajemen waktu gitu. Dengan kata lain, mmm, kita tidak sekedar berusaha mati-matian untuk mencapai suatu tujuan, melainkan paham keunggulan diri kita, mampu memanfaatkan sumber daya di sekitar kita guna mencapai tujuan dan cara yang lebih efektif dan efisien. 10 cara untuk perilaku kerja cerdas apa saja? Kita tercermin dengan pertama adalah dengan cara bisa kita lakukan dengan cara menyusun skala prioritas. Ini yang pertama. Sebagaimana yang dijelaskan di atas ya tadi sebelumnya, bekerja cerdas artinya mampu menempatkan prioritas. Buatlah skala prioritas dalam setiap pekerjaan Anda, kemudian selesaikan pekerjaan yang lebih mendesak dan penting, serta memerlukan tenaga ekstra terlebih dahulu. Lalu tempatkan pekerjaan lain yang lebih ringan atau memiliki tenggang waktu yang lebih lama setelahnya. Baru mungkin kita akan terasa ringan. Kemudian buatlah to-do list supaya pekerjaan lebih tersusun. Jadi buatlah to-do list harian, mingguan, atau bahkan mungkin bulanan. Ini bisa menjadi panduan bagi Anda atau kita sebagai marketing untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai alur
yang telah direncanakan. Jika sudah terbiasa, maka ritme kerja akan lebih baik dan bisa meminimalisir waktu yang terbuang untuk kerja yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas. Ini juga penting. Membuat prioritas dan to do list itu tidak semata-mata untuk membuat Anda begitu terpaku pada apa yang sudah Anda rencanakan ya. Ingat waktu waktu itu berubah, lingkungan dan kondisi juga pun bersifat dinamis. Artinya ada kemungkinan bahwa prioritas menjadi ikut berubah. Maka penting pula untuk kita fleksibel ketika memang hal tersebut dibutuhkan. Jadi nggak harus terpaku pada to do list yang udah kita buat ya. Kita bisa juga fleksibel dengan kebutuhan yang mendesak gitu. Kemudian yang keempat adalah mengetahui waktu produktivitas kita sendiri atau produktivitas Anda. Kadang setiap orang itu memiliki waktu produktifnya sendiri-sendiri. Ada yang merasa lebih bersemangat bekerja saat pagi buta. Ada pula yang lebih bersemangat ketika bekerja menjelang tengah malam. Untuk itulah agar kerja cerdas tercapai, Anda harus mengenali diri Anda sendiri. Mengerjakan pekerjaan ketika waktu produktif akan menghemat banyak waktu karena 4 jam bekerja pada saat produktif bisa menjadi lebih maksimal hasilnya dibanding dengan memaksimalkan waktu 8 jam pekerjaan seperti waktu jam biasa ya. Maksudnya 8 jam sepanjang hari gitu. Kemudian yang kelima adalah terapkan teknik 80-20. Kerja cerdas artinya menggunakan usaha seminimal mungkin untuk membuat hasil kerja semaksimal mungkin. Ada teknik yang cukup terkenal yaitu 80/20 atau 80 untuk 20. Teknik ini mengajarkan kita agar menggunakan 80% energi untuk fokus menyelesaikan 20% pekerjaan yang lebih berat. Ini akan membuat tugas lain yang lebih ringan akan lebih mudah diselesaikan. Jadi fokus ke pekerjaan yang berat dulu, baru yang ringan-ringan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam ya, kalau nggak salah, gunakan kalender sebagai reminder. Sesuatu yang lebih terlihat di depan, sesuatu yang jelas terlihat di depan akan membantu Anda lebih agar Anda lebih realistis dengan tujuan dan capaian untuk itu. Jadi untuk itu tak ada alasan untuk menggunakan kalender sebagai papan pengingat ya. Tulis pada saat setiap minggu atau bulan di kalender dengan target tertentu untuk pengingat kita saja. Kemudian tuliskan juga jadwal atau hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tertentu. Kemudian jangan lupa pajang di meja kerja atau di dinding yang mudah untuk kita lihat supaya kita saling teringat atau terreminder gitu ya. Jadi kita lebih fokus. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, luangkan waktu untuk istirahat. Meluangkan waktu istirahat untuk istirahat itu merupakan salah satu juga cara cerdas, cara kerja cerdas ya. Pastikan otak dan tubuh dan jiwa bisa melepaskan ketegangan sehingga lebih prima menghadapi pekerjaan selanjutnya. Perlu diperhatikan pula bahwa istirahat cukup artinya adalah sesuai dengan kadarnya. Tidur atau berleha-leha lebih lama bukan berarti Anda menyimpan energi lebih banyak pula untuk bekerja, sebab nyatanya seorang yang terlalu banyak istirahat justru akan merasa lebih malas atau lemas untuk memulai pekerjaan. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Ini yang ke-8 ya.
fokus pada tujuan. Fokus pada apa yang, ingin dicapai adalah cara agar Anda, tidak mudah tergoda dengan hal-hal lain. Hasil pekerjaan, jauh lebih maksimal jika Anda fokus eee, saat mengerjakannya. Kemudian, hindari bekerja secara, apa namanya, multitasking ya. Walaupun hal tersebut memang bagus, tapi bukan berarti menjadi baik untuk selalu dilakukan. Eee, dan selanjutnya adalah yang kesembilan, asah kemampuan berkomunikasi. Seperti halnya manusia yang merupakan makhluk sosial, seperti biasanya pekerjaan menuntut kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik. Eee, artinya kemampuan, Anda untuk bisa mendengar, menyampaikan pertanyaan, sehingga mengeluarkan pendapat harus diasah agar komunikasi dengan lingkungan tidak terkendala. Kemudian, kemampuan komunikasi juga penting bagi pekerja cerdas agar segala sesuatu yang dia dengarkan atau kerjakan bisa tersampaikan dengan baik. Hal ini untuk menghindari adanya miskomunikasi antar rekan kerja atau, bahkan dengan klien atau bahkan dengan klien yang kita temui gitu ya, mungkin dengan atasan juga. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi hasil pekerjaan. Cara berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan un adalah evaluasi secara rutin, mengulas atau melakukan evaluasi apa yang sudah dikerjakan. Kita juga harus cakap dalam menganalisa pekerjaan yang sudah dikerjakan agar mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan dari hasil analisa ini, dan ulasan inilah, jadi kita jadikan ini sebagai rujukan nantinya untuk memperbaiki diri ke depannya. Sehingga, hasil pekerjaan yang kita lakukan akan semakin, berkualitas dan meningkat tentunya. Dan selain itu juga, kita akan menunjang produktivitas. Saya kira itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan, 10 tips, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam pejuang RSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.